Ibu absen dulu ya. Oke, baik. Oke, Nihil. Berikutnya, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, langkah baiknya kita untuk berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Attention please. Let's try together. Start. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya seperti biasa sebelum memulai pelajaran juga kita akan memulai dengan membaca bersama-sama juz amma. Minggu lalu kita sampai surat Al-Kausar, hari ini berarti surat Al-Maun. Silakan dibuka juz ammanya untuk membaca surat Al-Maun bersama-sama. Baik, dimulai. Astagfirullahaladzim. Berikutnya untuk menanamkan nilai karakter kita cinta terhadap tanah air, silahkan kepada Faradea untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini ya, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum kita bahas materi itu, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Menurut syariat Islam. Oke, untuk materi minggu lalu tentang busana, dengan materi hari ini tentang larangan mendekati zina dan pergaulan bebas, ada nggak kira-kira keterkaitannya? Ada yang tahu? Ada. Oke, apa? Menurut saya materi berbusana menurut syariat Islam ada kaitannya dengan zina, yaitu seharusnya orang yang sudah menutup busananya atau menutup aurat tidak akan terjerumus kepada perbuatan zina. Oke, baik. Betul sekali pendapatnya ya. Tentunya untuk materi minggu lalu dengan materi hari ini ada keterkaitannya. Karena tentang busana muslim dengan larangan mendekati zina itu suatu hal yang bisa dikatakan supaya tidak berzina ya harusnya bisa menutup aurat dengan baik. Oke, hari ini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan atau kalian capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana kalian memahami ayat dan juga hadis tentang larangan mendekati zina dan pergaulan bebas. Dan juga kalian akan mampu ya memahami pengertian dan juga analisis dari ayat tersebut. Kemudian ayat yang harus kalian pahami yaitu dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32 dan surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Silakan nanti kalian simak ayat tersebut, dibaca, dipahami ya, kemudian nanti coba digali analisisnya atau isi kandungannya. Silahkan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mulai berdiskusi ya, melihat dari sumber belajar di depan yaitu Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Silakan untuk dimulai mengamati ayat tersebut. Dinda, silakan untuk membacakan surat Al-Isra-nya biar teman-temannya bisa menyimak. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sya'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Untuk menambah sumber belajar kalian, Ibu akan men-share
video tentang pembelajaran materi pada hari ini. Jadi biar kalian untuk memperkaya materi bisa buka video tersebut. Ibu share di grup ya linknya. Ya, oke. Ya sudah Ibu share. Silakan cek di grup. Kalian buka video tersebut, kemudian diamati dan dicari apakah ada permasalahan dan apa saja yang dapat kalian ambil materi dari video tersebut. Silakan. Baik, setelah kalian mengamati tadi ayat dan juga video pembelajaran di YouTube yang Ibu share tadi, sekarang ada satu lagi sumber belajar yang perlu kalian lihat. Kemudian juga kalian analisa apa permasalahan dari video tersebut dan apa hikmah dari yang kalian lihat dari video tersebut. Boleh dilihat ya? Baik, setelah tadi kalian mengamati bersama dari sumber belajar di depan ya, berupa ayat, kemudian juga video dalam YouTube tadi, kemudian juga video yang ditampilkan di depan. Sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil dari diskusinya. Oke? Sebelum menyampaikan materi yang kalian dapatkan, silahkan untuk menyebutkan dulu ya, apakah ada pertanyaan, apakah ada masalah yang timbul dari sumber belajar tadi. Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Apa yang memicu terjadinya pergaulan bebas? Pemicu pergaulan bebas. Oke, ada yang tahu jawabannya? Apa pemicu terjadinya pergaulan bebas? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Yang pertama adalah pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, kurang kontrol dari orang tua. Oke, jadi menurut kelompok 5 yang menjadi penyebab pergaulan bebas tersebut adalah kurangnya kontrol dari orang tua dan kebiasaan atau pergaulan yang tidak sehat. Kita siapkan semuanya. Oke. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang timbul setelah tadi mengamati video dan juga sumber belajar yang lain. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Apa perbedaan berzina dengan jangan mendekati zina? Oke, apa perbedaan dari jangan berzina dan jangan mendekati zina? Adakah yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Baik, silakan coba Dinda dijawab. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum balik dan belum diikat oleh tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan jangan mendekati zina adalah hal-hal kecil atau besar yang dapat memicu terjadinya perzinahan. Oke, berarti pada intinya zina dan jangan mendekati zina itu berbeda. Kalau zina itu sudah melakukan perbuatan perzinahan, sedangkan kalau mendekati berarti hal-hal apa saja yang bisa memicu terjadinya perzinahan. Baik, ada yang tahu kira-kira hal apa yang memicu perzinahan tadi yang disampaikan oleh Dinda? Apa kira-kira yang dikatakan hal kecil dulu? Apa itu? Ya? Yang saya tahu, salah satu contohnya yaitu berpacaran, berdua-duaan. Oke, berpacaran dan berdua-duaan. Kasih aplaus temennya. Setelah tadi beberapa teman kalian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari hasil pengamatan mereka, kalian dari sumber belajar di depan. Sekarang waktunya kalian setiap kelompok menyampaikan hasil dari diskusinya, ya, menyampaikan hasil dari apa saja yang kalian dapatkan dari sumber belajar tadi. Oke, silakan yang mau duluan atau kelompok 6 dulu. Boleh? Apa hasil diskusi dari kelompok kalian? Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami yang pertama adalah tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Yang kedua adalah zina. Zina adalah hubungan badan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri yang tidak diikat oleh ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, itu pengertian pergaulan
pergaulan bebas dan juga zina. Baik, dari kelompok berikutnya, kelompok 5, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok kelima akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah menonton video dan membaca sumber belajar yang kami dapatkan yaitu dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu menurunnya prestasi, yang kedua hubungan tidak baik dengan keluarga, dan yang terakhir yaitu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, baik, itu kelompok 5. Boleh yang lain menambahkan supaya materi ini menjadi kesatuan yang utuh? Kelompok 4, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyebab pergaulan bebas. Yaitu ada 2 faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu contohnya kurangnya pengawasan dari orang tua, dan yang internal itu contohnya lemahnya iman dan kesadaran diri sendiri. Oke, lemahnya iman dan kurangnya kesadaran diri sendiri. Baik. Berikutnya, silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dari mengamati sumber belajar dari buku dan video tentang analisis tentang Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. 1. Perintah untuk mendara laki-laki dan perempuan 100 kali. 2. Dilarang berbelas kasihan. 3. Disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kategori zina, perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muson dan zina muson. Zina muson yaitu berzina sudah balik, berakal, menikah, dan sudah pernah menikah. Hukumnya terhadap zina muson adalah dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Zina ghairi muson yaitu berzina yang belum pernah menikah, hukumnya didera 100 kali dan diasinkan selama 1 tahun. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 1. Iya, silakan sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang kami dapatkan dari sumber belajar adalah terdapat surat yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Surat tersebut adalah surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Surat tersebut mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hal-hal yang mendekati zina antara lain berpandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, berpegangan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan chattingan yang sering dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang. Oke, itu hasil dari diskusi semua kelompok. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk kalian. Oke, baik. Untuk materi hari ini ya bisa kalian dengarkan bersama tadi dari beberapa penyampaian kelompok-kelompok. Adakah yang bisa menyimpulkan ya dari materi awal dari kelompok 6 hingga kelompok 1 tadi? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya sedikit saja tentang hal apa saja yang dibahas? Poin-poinnya boleh. Saya Bu, Oke, silakan. hikmah dari mempelajari pergaulan bebas. Tentang hikmah. Yaitu yang pertama, terhindar dari perbuatan dosa. Saya Bu, Oke, silakan. yang pertama tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Oke. Yang kedua tentang ayatnya, dan yang terakhir tentang sebab akibat dari pergaulan bebas dan zina. Oke, itu tadi beberapa materi yang kita dapatkan dari hasil diskusi. Yang pertama adalah pengertian pergaulan bebas dan juga zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oke, atau sebuah perbuatan yang melanggar aturan ya, baik norma agama maupun norma masyarakat. Sedangkan zina adalah apa tadi? Hubungan badan, hubungan badan suami istri. Ya, yang tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Surat apa yang berkaitan? Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 tentang hal-hal yang dilarang. Jangan mendekati zina. Apa saja hal yang dikatakan mendekati zina?
tadi sudah menyebutkan adanya berpacaran, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bertatap-tatapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Berikutnya adalah sebab. Tadi ya kita bahas sebab dari terjadinya pergaulan bebas. Ada dari faktornya internal dan juga eksternal. Faktor internal atau maksud di dalam diri kalian manusianya yaitu adalah kelemahnya iman, kurangnya kesadaran diri tentang bahaya dari pergaulan bebas. Atau juga ibu tambahkan boleh dengan gaya hidup, ya salah bergaul itu juga menjadi dia salah milih teman, jadi internal dia. Kemudian eksternalnya, pengaruh dari luarnya adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian dampak negatif zina, ya bisa menimbulkan penyakit HIV/AIDS, ya tentunya mendapatkan murka dari Allah itu pastinya. Kemudian juga apalagi dampak negatif zina, terjadi kehamilan di luar nikah. Ya, semoga materi hari ini teman-teman bisa memahami dengan secara keutuhan gitu ya, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya berhati-hati dalam bergaul dan tidak terjerumus kepada sebab perzinahan. Oke, sebelum ibu tutup, ada yang tahukah setelah kita belajar materi ini apa hikmah yang didapatkan? Manfaatnya apa sih kita mempelajari materi hari ini? Ada? Oke, silakan. Apa hikmahnya? Hikmah dari yang kita pelajari hari ini adalah satu, terhindar dari perbuatan dosa. Oke. Yang kedua, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus hal-hal yang mendekati zina. Oke, hikmahnya terhindar dari dosa, berhati-hati dalam bertindak tentunya ya, dan jangan salah memilih teman dalam bergaul, karena ingat kalian selaku remaja itu ya, teman itu menjadi hal yang sangat penting. Karena hidup kalian 80% itu bersama teman-teman, sehingga pengaruh teman itu sangat besar. Jadi berpandai-pandailah memilih teman yang baik supaya kehidupan kalian ke depannya juga lebih baik. Mungkin itu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga saja kita semua mendapat keberkahan ilmunya. Ya. Jika ada kata-kata ibu yang salah, mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah ibu mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.